Tengah malam bertemu dengan orang yang dikenal. Bab 228. Darlin berbaring di ranjang. Dadanya seperti ditekan oleh sebuah batu dan tidak bisa tidur. Hanya bisa menempel pada anak kecil di sisinya untuk menghirup aroma susu untuk mengatasi kekacauan dalam hatinya. Hari ini benar-benar terlalu kacau. Setelah menenangkan diri, dia baru bisa memikirkan dengan seksama. Reaksi Yos terlalu aneh, seperti seseorang yang berbeda. Dia menjadi begitu tidak tenang dan dingin. Untuk detailnya, apa yang berbeda, Darlin juga tidak bisa mengungkapkannya. Tapi yang bisa dipastikan adalah hubungan mereka sudah benar-benar berakhir. Begini juga bagus. Kedepannya dia tidak perlu merasa khawatir dan ketakutan lagi saat membawa Derek, dan tidak perlu menahan rasa bersalah. Sinar bulan yang putih menyinari dari jendela ke dalam. Kamar yang kosong dan gelap, hanya ada cahaya di bagian ranjang, membuat tubuhnya menyusut dan terlihat semakin menyedihkan. Malam ini sangat banyak orang yang tidak bisa tidur. Tidak peduli Yos ataupun Darlin. Mungkin juga yang paling marah adalah Jen. Demi malam yang romantis ini, dia sudah bersungguh-sungguh berdandan terlihat begitu menggoda. Namun, sama sekali tidak ada gunanya dan juga diusir pergi. Itu adalah hal yang paling memalukan seumur hidupnya. Jen tentu tidak mungkin membenci Yos. Dia selalu merasa semua ini karena Darlin. Kalau bukan karena Darlin yang terus menggoda Yos mana mungkin begitu kejam mengusirnya pergi. Mobil sport yang performa sangat bagus itu berhenti di pinggir jalan. Jen dengan tidak rela memukul kemudinya. Mereka sudah hampir bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Dia bisa memastikan saat itu Yos memiliki reaksi. Karena saat itu dia sengaja melihat ke bagian bawah tubuhnya. Di bawah celananya, dari awal sudah ada sesuatu yang menonjol membentuk tenda. Melihat itu membuat tenggorokan orang yang terasa kering dan tubuh menjadi kebas. Kalau memikirkan itu, di antara kakinya pun terasa tegang dan gatal. Kalau dimasuki oleh ukuran seperti itu, akan merasakan hal seperti apa? Bentuk dan kepanjangan Yos lebih objektif dari suaminya dulu. Tentu mengerti kesenangan seorang wanita. Dia sudah sangat lama tidak mendapatkan kepuasan. Ingin, namun tidak berani sembarangan. Bagaimanapun, orang yang dia cintai adalah Yos. Sekarang, nafsu di dalam tubuhnya sudah dirangsang orang, namun tidak bisa mendapatkan kepuasan. Rasa kecewa itu bagaikan ada banyak semut yang berjalan di hatinya. Tatapan Jen terlihat sangat mengerikan. Bagaikan sedetik kemudian akan menjadi sebuah cairan beracun yang menyemprot keluar. Menggigit gigi dan dengan marah berkata, Tidak boleh membiarkan Darlin si keji itu begitu saja. Memikirkan Darlin si keji itu yang sudah bersama dengan Yos selama 4 tahun, tidak tahu sudah menikmati kesenangan yang seharusnya adalah miliknya selama berapa lama. Hatinya bagaikan dicakar oleh kucing, sangat gatal. Tiba-tiba, dari samping terdengar suara klakson yang menjengkelkan. Sudah begitu malam, dia berhenti sendirian di pinggir jalan. Jen tiba-tiba merasa ketakutan. Ingin menjalankan mobil dan pergi. Tidak tahu sejak kapan ada sebuah mobil yang menghadang di hadapannya. Jendela di samping kemudi pun diketuk orang. Tok tok tok. Adik sepupu, kenapa berhenti sendirian di sini? Mendengar suara yang tidak asing, Jen yang tadinya tegang pun menjadi tenang. Menekan tombol menurunkan jendela. Dengan kesal melototi Prawira yang sangat berlebihan. Kakak sepupu, bukankah kamu tidak boleh sembarangan pergi? Kenapa sudah begitu malam kamu masih keluar?
Apakah kamu tidak takut kakek mengetahuinya? Satu tangan Prawira diletakkan di atap mobil. Setengah kepalanya masuk ke dalam. Melihat dandanan Jane hari ini, dia pun tidak bisa menahan untuk bersiul. Lalu berkata, "Kalau begitu adik sepupuku yang baik berpakaian begitu menggoda. Sudah begitu malam masih berkeluyuran di jalan. Apakah tidak takut tante dan paman mengetahuinya?" Jane barusan teringat dirinya memakai gaun yang sangat seksi. Dia pun menarik bagian dadanya dengan nada yang kesal berkata, "Apa hubungannya denganmu? Sekarang aku akan pulang. Tolong singkirkan mobilmu." "Adik sepupu, jangan begitu kejam. Bagaimanapun kalau bukan karena kamu, sekarang aku sudah berada di dalam penjara. Bagaimana kalau biarkan kakak sepupumu ini membawamu pergi berkeliling? Teman-temanku juga sangat ingin berkenalan denganmu." Prawira dengan begitu keji berkata pada sekelompok teman tidak jelasnya di belakang, "Sobat, benar kan? Dia tentu saja masih dilarang bepergian. Siapa yang menyuruh keluarganya begitu memanjakannya? Tidak bisa menahan ucapan lembutnya. Belum dikurung 2 hari sudah melupakannya keluar berkeliling. Dia pun tidak sabar menghubungi teman bermainnya untuk mencari wanita bermain dengannya." Dari belakangnya tiba-tiba terdengar suara sorakan dan siulan. "Benar, aku dengar Nona Jane adalah wanita yang cantik. Bagaimana kalau turun dari mobil dan berbincang-bincang tentang kehidupan dengan kami?" "Hahaha, berbincang mengenai kehidupan apaan? Bagaimana kalau membicarakan tentang kehidupan seks?" Begitu ucapan ini dikatakan, pria lain pun bersorak dan tertawa. Jane pun begitu marah sampai tubuhnya gemetaran. Dengan wajah yang sangat kesal melototinya, menekan suaranya berkata, "Kakak sepupu, kalau tahu aku yang membantumu, kenapa masih tidak pergi? Apakah kamu ingin aku mengatakannya pada ayahku barusan ingin melepaskanku?" Mengungkit Jerome, Prawira memang tidak berani terlalu keterlaluan. Menepuk atap mobil dengan merasa tidak menarik berkata, Sudah, leluhur kecilku, aku akan segera menyuruh orang menyingkirkan mobil dan membiarkanmu pulang. Apakah perlu kami mengantarmu?" Jane melihat Prawira yang masih memandang ayahnya. Wajahnya yang tegang pun menjadi lega, mendengus dan berkata, "Tidak perlu." Prawira dengan tidak peduli menggoyangkan bahu. Dari kecil dia sudah tahu kalau adik sepupunya ini suka berpura-pura. Terlihat begitu angkuh dan merendahkan orang. Dia tentu saja tidak jarang dikatai. Walaupun merasa tidak senang, tapi bagaimanapun mereka itu adalah kerabat. Dia juga tidak bisa terlalu berlebihan. Setelah memberikan tatapan pada temannya, dia pun menyuruh orang menyingkirkan mobil. Di antara beberapa pria bajingan, berjalan keluar seorang pria dengan rambut pendek dan berjalan ke arah mobil. Jane menatap bayangan Prawira, tiba-tiba teringat. Ingin membuat Darlin sekarat, Prawira dan segerombolan teman sembrononya ini bukankah adalah pilihan yang tepat? Tok tok tok. Jane mengetuk kaca mobil. Nada tidak senang pun berkurang. "Kakak sepupu, kemarilah. Ada hal yang ingin aku katakan padamu." Mendengar Jane tidak hanya tidak pergi dan memanggil dirinya, Prawira pun merasa senang. Membalikkan tubuh, setengah tubuhnya bersandar di jendela mobil dan bertanya, "Ada apa adik sepupu? Kamu sudah menyesal dan ingin bermain bersamaku?" Tatapan Jane terlihat kesal, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Sama sekali tidak membiarkan Prawira melihatnya. "Kakak sepupu, kamu itu asal berkata apaan sih? Kalau aku tidak pulang, ayahku pasti akan marah."
Prawira memikirkan wajah Jerome yang mengerikan, merasa masuk akal. Benar juga, kalau begitu ada masalah apa adik sepupu? Masalah terakhir kali membuatmu dilarang keluar, aku juga merasa sangat bersalah. Hanya saja tidak tahu apakah kamu masih marah dengan temanku Darlin atau tidak. Dia seharusnya tidak sengaja. Jane tampak seperti sedang meminta maaf dan juga seperti mengingatkan Prawira mengenai hal memalukan yang dia alami.